I will follow him. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikuti dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernahkah Anda menonton film Sister Act 2 yang soundtracknya I Will Follow Him? Pada awal perilisannya, film ini menerima berbagai tanggapan dari para kritikus. Ada yang memuji, namun tidak sedikit pula yang meragukan kualitasnya. Namun berkat penampilan musikal yang energik, aksi komedi yang segar, serta nuansa yang menghibur dan membangkitkan semangat, film ini akhirnya mendapatkan tempat istimewa di hati banyak penonton dan menjadi karya yang dicintai. Lagu I Will Follow Him yang pertama kali dirilis tahun 1963 oleh Peggy March mengandung makna cinta yang mendalam dan tekad kuat untuk mengikuti serta setia kepada seorang yang dikagumi dan diyakini. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan sosok Matius yang dikenal sebagai seorang pemungut cukai. Di masa itu, profesi pemungut cukai memiliki kedudukan yang cukup prestisius dan disegani. Meskipun sering juga dipandang negatif oleh masyarakat. Dalam kesibukannya, Matius sedang duduk di rumah cukai ketika Yesus melihatnya. Lalu Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tanpa banyak tanya, Matius berdiri dan mengikutinya. Tindakan ini mencerminkan tekad dan kehendak yang kuat, bahwa seorang Matius yang hidup dalam kenyamanan dan kekuasaan duniawi, bersedia meninggalkan semuanya demi menjadi murid sang guru. Renungan ini mengingatkan kita bahwa sabda Yesus yang sama juga ditujukan kepada kita hari ini. Ikutlah aku. Sebuah undangan untuk berjalan bersamanya, meneladani kasih dan pengajarannya. Yesus bukan hanya guru, tetapi juga teladan yang layak diidolakan melalui tindakan kasih, pengampunan, dan pengorbanannya. Matius mengalami transformasi hidup dari seorang pemungut cukai yang sering dipandang hina menjadi murid Yesus.
Bahkan penulis Injil yang menjadi saksi hidup tentang siapa Yesus sebenarnya. Kisahnya adalah bukti siapapun dapat diubah oleh panggilan ilahi. Pertanyaannya, beranikah kita bersikap seperti Matius? Apakah kita rela merendahkan hati, meninggalkan zona nyaman, status sosial, bahkan kehormatan duniawi demi menjadi pengikut Kristus yang setia dan menjadi saksi kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami. Kami ingin terus menjadi murid-murid-Mu, namun sering kami lalai, ingkar, dan memilih jalan sendiri. Belajar dari sosok Matius hari ini, kami pun ingin mengikutinya, selalu setia sampai akhir. Bantulah kami supaya tetap dan terus berani menyanyikan lagu I Will Follow Him. Sebab Engkaulah Allah, Sang Maha Kudus yang kami sembah. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.